Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait codingannya. Jadi struktur codingan yang saya buat adalah terdiri dari back end dan juga front end. Dibagi menjadi dua. Berikut. Saya beralih ke back end terlebih dahulu. Jadi di back end di sini terdapat beberapa library utama yang saya gunakan. Yang pertama adalah Express di sini. Ini digunakan untuk framework Node.js, lalu body parser di sini untuk membaca format JSON. Lalu ada Multer di sini untuk menangani file upload karena saya menggunakan file upload gambar. Lalu JSON Web Token untuk mengenerate token ketika melakukan register dan login. MySQL di sini adalah database-nya. Course di sini cross origin eh, resource sharing eh, untuk agar backend ini diakses di domain. Lalu mohon maaf, pet ini adalah untuk bawaan Node.js untuk menangani lokasi file. File system ini juga menghandle file upload dan juga .env ini untuk mengenkripsi data. Nah, di sini saya menggunakan konfigurasi Express.js terlebih dahulu, API handle untuk mengecek API-nya pada saat awal saya mengembangkan sistem. Lalu di sini terdapat total ada berapa metode, yaitu kurang lebih 13 metode. Yang pertama ada register, di sini digunakan untuk eh, menghandle register pengguna, memasukkan nama, email, dan juga password, di mana nama ini tidak wajib dimasukkan. Jadi yang wajib dan yang require hanya password dan email saja. Berikut, apabila register berhasil dilakukan, maka sistem akan menampilkan tampilan status true, tokennya mengenerate token dari JSON Web Token, lalu register berhasil. Ketika gagal itu bisa disebabkan karena bisa jadi pengguna telah menggunakan email sebelumnya atau email dan password tidak diisikan. Lalu ada login. Nah, login di sini ini untuk menghandle login kurang lebih sama seperti register. Ada check session. Check session ini mengecek token yang digunakan oleh pengguna ini akan digunakan dalam berbagai pengembangan metode yang lain karena setiap melakukan postingan, membuat postingan semuanya pada fitur forum komunitas itu dilakukan check session lebih dahulu. Mengecek apabila tokennya itu salah atau ya salah, maka akan dikembalikan unauthorize. Lalu apabila benar, maka session valid. Lalu apabila tokennya tidak ada, maka invalid tokennya. Lalu logout di sini juga mengecek token lagi-lagi. Lalu create post. Nah, di sini menghandle postingan yang akan dibuat oleh pengguna. Ada lampiran gambarnya juga. Di sini gambar sendiri itu di-handle dengan file system dan juga dibaca oleh Multer. Lalu di sini ada ada ketika pengguna mm, memasuk ketika pengguna sukses, maka post created success. Ketika pengguna tidak bisa,
tidak bisa posting itu bisa jadi karena invalid token atau ketika pengguna mengosongi description maka tidak maka postingan tidak dapat terposting karena description di sini sifatnya adalah required atau wajib. Lalu ada delete postingan, mengecek token juga. Ini ada query mengecek postingan dari siapa yang akan di-delete. Tentunya dari postingan pribadi, karena tidak bisa mendelete postingan orang lain. Dan juga di mana pos- postingan mana yang akan di-delete. Ada komen dengan dengan parameter path URL. Lah di sini ada query-nya. Ini untuk menampilkan daftar komen yang diinginkan oleh user. Jadi dalam satu beranda itu karena terdapat banyak komen, maka harus maka saya menggunakan ini endpoint comment post ID untuk menampilkan komen dalam satu beranda. Ini create comment dan ini ada like add like ini untuk menambahkan like pada user siapa dan postingan dari user tersebut keberapa. Lalu delete like atau unlike dan juga delete account. Di sini ini adalah query ketika user melakukan delete account maka komen, like dan juga postingannya juga terdelete dalam sistem sistem forum komunitas. Jadi tidak lagi dapat dilihat oleh pengguna lain. Lalu saya beralih ke front end. Di sini saya menggunakan 4 tampilan, yaitu yang pertama ada tampilan register, login, register, profile, dan juga beranda utama. Nah, untuk beranda utama ini modelnya adalah sebagai berikut. Di sini untuk mengambil data postingan untuk ditampilkan ke beranda. Lalu di sini untuk mengirim postingannya, jadi terlebih dahulu untuk dicek tokennya, lalu description. Description adalah hal wajib untuk melakukan postingan. Jadi ketika sukses description diisi, maka akan tertampil sukses untuk melakukan create postingan. Lalu selanjutnya ada delete postingan untuk menghandle delete postingan, like postingan untuk menghandle like postingan di sini, dan selanjutnya adalah tampilan-tampilan tata letak dari front end-nya. Gitu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait eh, postman-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan postman-nya pada register. Pada contohnya di sini saya sebelumnya telah eh, melakukan pembuatan akun bernama Adi berikut dengan tokennya. Lalu ketika saya melakukan pendaftaran kembali untuk kedua kalinya dengan nama dan akun yang sama, maka hal tersebut menjadi tidak valid karena email telah digunakan. Di sini untuk cek sessionnya, ini saya menggunakan token ID yang tadi sudah melakukan register. True, jadi tetap berjalan.
Lalu untuk create postingannya, di sini pada contohnya saya melakukan tes postingan berikut. Ini tes postingan Adi. Halo, gitu. Maka postingan ter-create successfully. Bisa dilihat di sini tes postingan Adi Halo. Ini saya sudah masuk akunnya Adi. Lalu ada delete postingan. Tinggal di delete aja. Tadi postingan Adi berarti ID. Ini adalah database-nya ID ke-19 ya. Nih, cek postingan terdelete. Berikut tidak ada postingan yang tadi sebelumnya. Lalu ini untuk menampilkan postingan yang ada di berandanya Adi. Ini untuk mendelete postingan dan juga melakukan create komentar. Jadi lalu selanjutnya ini adalah komen. Ini untuk menampilkan get komennya. Di sini biasanya ketika ini ini memasukkan ID dari masing-masing postingan. Jadi pada contohnya ini ID 19, maka karena tidak ada komen, maka benar tapi tidak ada datanya gitu. Ada add like juga. Ini dengan memasukkan token dan postingan keberapa yang akan di like. Ada delete like juga dan ada delete account. Nah, di sini delete account tinggal eh memasukkan token dari user bersangkutan. Jadi ketika saya masukkan user Adi di sini, maka akunnya Adi akan terdelete gitu. Jadi ini merupakan tampilannya. Ini adalah tampilan client side-nya. Jadi yang pertama di sini ada login. Login ketika pengguna ingin memasukkan, saya akan menjelaskan dengan menggunakan dua skenario. Skenario yang pertama adalah skenario register dan yang kedua adalah skenario ketika melakukan pembuatan postingan di client side atau antarmukanya. Ketika saya akan melakukan pendaftaran, berikut adalah tampilan pendaftarannya. Saya contohkan berikut. Lalu saya register, maka akan langsung masuk ke halaman login. Mohon maaf, halaman beranda. Nah, ini adalah halaman berandanya. Di sini akun terdaftar. Lalu untuk skenario kedua, yaitu ketika melakukan postingan. Postingan ini sendiri dapat melampirkan gambar juga. Jadi di sini saya melakukan tes postingan dengan melampirkan gambar. Misalnya adalah berikut, dengan gambar berikut dapat tertampil. Lalu ketika tidak ada description yang dimasukkan, maka akan menampilkan pesan error, yaitu description must be filled. Berikut. Lalu juga dapat melakukan like, unlike, dan juga komentar. Maka semuanya akan tersimpan pada database. Lalu pada halaman profile di sini ada namanya dan juga ada delete account-nya. Apabila kita melakukan delete account, maka postingan yang di-upload tadi juga terdelete. Lalu ketika kita melakukan login kembali, tidak ada akunnya. Begitu. Lalu apabila saya melakukan login dengan akun terdaftar, misalnya lahir, ya. Maka ada tampil pesan email already used. Jadi email Fahira ini telah digunakan. Kita coba untuk login dan mengecek postingan dari Sahrul tadi. Nah, maka postingannya sudah tidak ada.
Jadi ketika kita melakukan delete account, maka postingannya juga auto terdelete. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya, Faira Firdausi. Sekian atas penjelasan saya. Apabila terdapat salah kata, mohon untuk dapat dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.